Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana mau, ini agak panjang, Ustaz ya. Nggih. Ana mau tanya, ada contoh kasus mengenai transaksi gadai. Si Fulan punya rumah dan kalau dijual kira-kira laku 100 juta. Dan si Fulan mau meminjam uang kepada si Fulana senilai 50 juta dengan jaminan surat rumahnya. Kalau di kampung Kalimantan namanya besanda atau menyandakan. Dengan masa pinjaman selama kurang lebih 1 tahun. Sedangkan posisi rumah itu kosong. Dan atas kesepakatan kedua belah pihak, keluarga si Fulana menempati selama 1 tahun. Dan setelah 1 tahun si Fulana harus keluar dari rumah itu dan uang 50 juta itu kembali ke si Fulana. Yang saya tanyakan, yang pertanyaan Ustaz, bolehkah keluarga si Fulana menempati rumah itu selama 1 tahun? Dan kalau ada kerusakan, apakah tanggung jawab si Fulana atau bukan tanggung jawabnya? Karena itu sudah resiko si Fulan. Saya bacakan seluruhnya dulu Ustaz ya. Yang kedua, bolehkah transaksi seperti ini karena atas dasar si Fulan dan si Fulana ini sama-sama ikhlas? Kemudian yang ketiga, adakah di kasus ini unsur ribanya atau hanya menguntungkan sebelah pihak saja? Yang keempat, kalau misal transaksi gadainya terjadi tapi si Fulana tetap menempati dengan hitung sewa selama 1 tahun, harga sesuai kesepakatan dan resiko rusak ditanggung si Fulan, apakah kasus ini dibolehkan? Jazakallahu khairan. Saya ulang yang nomor pertama dulu Ustaz ya. Dari kasus yang di atas, bolehkah keluarga si Fulana menempati rumah itu selama 1 tahun dan kalau ada kerusakan, apakah tanggung jawab si Fulana atau bukan tanggung jawabnya karena itu sudah resiko si Fulan? Iya. Ini bab utang piutang. Si Fulan butuh duit dan dia pinjam ke Fulana. Fulan pinjam ke Fulana. Nah, si Fulana minjemin 50 juta. Si Fulana minjemin 50 juta. Cuma ketentuannya nempatin 1 tahun. Nempatin 1 tahun. Nanti kalau sudah 1 tahun dia keluar dari rumah itu dan uang yang tadi dipinjam 50 juta juga dikembalikan kan begitu. Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Perlu kita sampaikan, pegadaian itu silahkan. Pegadaian itu artinya barang bukti. Misalnya saya mau pinjam uang, mau utang uang ke Abu Fatihah biar memantapkan bahwasanya nanti saya akan bayar, maka Abu Fatihah ini jaminannya saya punya tanah, ini jaminannya saya punya rumah, ini jaminannya saya punya emas. Kemudian Abu Fatihah meminjamkan dan dia merasa tenang karena seandainya Pak Yasin ternyata di dalam tempo yang sudah disepakati belum bisa bayar, kan ada barang jaminan bisa dijual uangnya untuk bayar atau mungkin diambil alih oleh Abu Fatihah dengan dilihat harganya, ternyata harganya masih ada lebih, ada sisa, ya kembalikan sisanya kan begitu. Maka pegadaian itu tidak mengapa untuk menjadikan si piutang merasa tenang, tidak mengapa. Cuma syaratnya, nah ini harus diketahui. Syaratnya barang yang dijadikan jaminan ini atau dijadikan gadai ini nggak boleh dimanfaatkan oleh yang meminjamkan. Si piutang tadi yang meminjamkan, nggak boleh dimanfaatkan. Terus kalau misalnya si piutang bertanya, lah saya minjamin 50 juta 1 tahun baru bayar, saya dapat apa? Ya nggak dapat apa-apa, ya rugi dong, dapat pahala. Nggak rugi, karena orang ngutangin atau suka-suka juga bahasa minjemin gitu ya. Orang ngutangin atau mungkin istilahnya minjemin, sebenarnya nggak pas minjemin loh. Minjemin itu kan minjem sandal. Sebenarnya nggak pas. Kita pakai bahasa ngutangin saja biar nggak rancu. Orang ngutangin itu berpahala. Orang ngutangin itu berpahala. Dan orang ngutangin berarti beribadah, dengan ngutangin itu ibadah, dapatnya pahala. Loh, rugi 1 tahun. Loh, 1 tahun Anda membantu orang, pahalanya mengalir deras. Mengalir berapa hari? Berapa hari Anda
memudahkan orang selama 1 tahun kemudian dia bayar, dia dapatnya pahala. Wah, kalau begitu saya rugi. Ya sudah, kalau kamu merasa rugi ya jangan minjemin, jangan kamu gak dapat pahala. Kalau kamu merasa rugi kamu jangan ngutangin dan kamu gak dapat pahala. Nah, jadi intinya adalah ngutangin silakan, dengan barang jaminan silakan, tapi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan oleh si piutang. Dalam hal ini rumah, si piutang ngutangin 50 juta, kemudian selama 1 tahun nempatin. Nanti setelah 1 tahun dia keluar dari rumah itu dan mendapatkan pengembalian uang tadi ya, kemudian utang tadi, tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Untuk nambah semangat, Ustaz bisa sebutkan Ustaz dalilnya pahala orang mengutangi, Ustaz? Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya pahala orang mengutangi ketika dia mengutangi kemudian sudah jatuh tempo, dia gak bisa bayar, akhirnya dia rela temponya diperpanjang. Ya sudah, kalau begitu temponya tak perpanjang. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, setiap hari dia dinilai berinfak senilai uang yang dipinjamkan. Masya Allah, setiap hari. Jadi kita minjaminnya 2 juta misalnya, maka setiap hari dinilai dia berinfak 2 juta. Besoknya lagi ternyata belum bisa bayar, dinilai infak 2 juta. Padahal nggak infak. Nah, inilah fadilah yang besar sekali dari ngutangin. Oleh karena itu, ayo siapa mau ngutangin? Ya, jadi memang ini perkara yang kadang-kadang orang takut ya. Saya mau ngutangin, pahalanya besar, cuma yang diutangin gitu ya, nanti nggak bayar gimana? Iya kan, memang begitu ya, masalah berat. Oleh karena itu silakan ngutangin dan pahalanya besar jika orang yang diutangin orang yang terpercaya. Maka Anda tidak dizolimi karena dia pasti bayar, orang terpercaya. Tapi kalau misalnya tahu ini ngutangin pahalanya besar, kemudian siapa saja diutangin, waduh, itu bisa bangkrut. Bukan saja bangkrut, malah bisa membuat dosa. Karena akhirnya bermasalah. Maka pastikan yang diutangin adalah orang terpercaya. Dan kita senang misalnya teman-teman satu komunitas, satu paguyuban, satu dengan nyarinya saling tahu. Si fulan kelihatannya butuh, wis gak usah bilang mau utang, gak usah. Temennya lainnya berlomba-lomba, kamu mau butuh uang kan, ini saya utangin, nah gitu. Soalnya tahu sama tahu gitu ya. Nah, semoga semacam ini dikembangkan Abu Fatihah. Dan ada riwayat juga kalau nggak salah Ibunda Aisyah juga sering berhutang juga saja. Oh iya, betul sekali. Dalam satu riwayat disebutkan Aisyah suka utang, kemudian ada seseorang yang bertanya, kenapa suka utang gitu kan? Maka dia radhiyallahu anha menjawab, saya mendengar Nabi bersabda bahwa orang yang utang dan dia sungguh-sungguh membayar atau mengembalikan, Allah akan menolong dia, Allah akan membantu dia. Maka saya butuh bantuan Allah, saya butuh pertolongan Allah, sehingga saya suka-suka utang. Nah, kira-kira utangnya utang yang bagaimana? Ya, ini kan pembahasan utang-utang yang bagaimana. Kalau utang yang tidak wajar, di luar kemampuan kita, gajinya cuma 2 juta misalnya, tapi utangnya 1 miliar. Wah, 1 miliar, dan itu sangat tidak wajar. Maka ini tidak masuk dalam hadis ini. Karena orang yang utang dan benar-benar mau bayar mesti dengan kalkulasi, pasti dengan memperkirakan, saya gajinya 2 juta, saya gajinya 1 juta, kira-kira yang pantas utang berapa sehingga dalam sekian lama lunaskan begitu. Itu namanya orang utang dan benar-benar mau bayar. Nah, orang semacam inilah yang Allah bantu, Allah beri pertolongan. Nah, Aisyah menjawab, karena saya butuh bantuan Allah, karena saya butuh pertolongan Allah, maka saya suka-suka utang. Iya, baik. Baik, lanjut saat pertanyaan yang kedua hubungannya dengan yang pertama. Sebenarnya tadi sudah cukup dijawab sebenarnya, tapi saya ulangi lagi. Iya. Bolehkah transaksi seperti ini karena atas dasar si fulan dan si fulana sama-sama ikhlas? Oh, alasannya sama-sama ridho. Ngutangin 50 juta dan barang jaminan orang yang berutang itu dimanfaatkan.
dan ini sama-sama ridho. Yang punya rumah yang punya rumahnya ditempatin, nggak apa-apa, monggo. Nanti setelah setahun saya kembalikan, rumah saya ambil. Ridho sama ridho. Jawabannya nggak boleh. Ridho sama ridho, akadnya ridho sama ridho. Untuk suatu yang hukumnya haram, tetap haram. Tetap haram. Nah, sekarang begini, ada orang jual babi. Saya punya duit, saya ridho kok beli babi. Dan si fulan juga mengatakan, loh saya juga ridho jual babi. Ini ridho sama ridho. Apakah menjadi halal ini jual beli babi? Enggak, karena zatnya memang sudah haram. Sesuatu yang zatnya sudah haram, akad ridho sama ridho tidak mengubah hukum. Nah, sama seperti ini juga zina. Ridho sama ridho, suka sama suka, nggak ada unsur keterpaksaan, benar-benar ridho sama ridho. Apakah kemudian perzinanya menjadi halal? Tidak, tetap haram. Nah, dalam hal ini datnya sudah haram. Ngutangin kemudian memanfaatkan barang jaminannya itu haram. Maka nggak berubah hukum jadi halal dengan ridho sama ridho, nggak berubah. Nah, oke, baik. Selanjutnya Ustaz, adakah di kasus ini unsur ribanya atau hanya menguntungkan sebelah pihak saja? Ya, ini namanya riba qorad. Ya, ini namanya riba qorad. Nabi SAW bersabda, kullu qardin jarra al-manfa'ah fahuwa riba. Setiap ngutangin yang mendatangkan manfaat namanya riba. Di mana letak riba? Ya jelas, ngutangin 50 juta. Kan dia mesti mendapatkan bayaran berapa? 50 juta. Dalam kenyataannya enggak. Dia dapat 50 juta dan manfaat nempatin rumah. Jadi lebih dari 50 juta yang dia utangkan. Jadi ada riba aja jelas. Iya, baik. Nah, ini ada lagi Ustaz yang selanjutnya yang terakhir. Kalau misal transaksi gadainya terjadi, tapi si fulana tetap menempati dengan hitung sewa selama 1 tahun, harga sesuai kesepakatan dan resiko rusak ditanggung si fulan. Apakah kasus ini boleh, Ustaz? Jadi tetap ngutangin 50 juta. Tapi dia juga tetap bayar yang 1 tahun itu, rumah yang dijadikan jaminan. Oh, nah, dia ngutangin. Ya, jaminannya rumah. Jaminannya rumah, kan nggak boleh dimanfaatin ya. Jadi hak sepenuhnya ada pada siapa? Ada si fulan yang utang. Ternyata si piutang ini butuh rumah. Kamu kan punya rumah nggak ditempatin, boleh ya saya nyewa? Oh ya boleh. Kemudian dia nyewa, ya dan dia bayar. Itu sudah masing-masing, sesuatu yang tidak ada kaitannya. Jadi sudah masing-masing, maka boleh saja. Ya, maka boleh saja dan tidak dikatakan dia ngutangin kemudian memanfaatkan barang jaminan, enggak. Karena ini sesuatu yang terpisah sudah. Jadi akadnya sendiri-sendiri. Dia ngutangin 50 juta, nanti akan dibayar 50 juta. Kemudian ada bentuk muamalah yang lain, dia butuh rumah dan orang yang berutang ternyata punya rumah dan disewakan dan dapat uang begitu ya. Ya sesuatu yang berbeda ya. Jadi boleh. Dengan harga yang disepakati. Ya dengan harga kesepakatan berdua dong. Ya. Misalnya ternyata harganya itu lebih rendah dari biasanya karena ada berat karena saya berhutang sama dia, itu gimana? Kalau misalnya kemudian, loh saya kan ngutangi kamu gitu ya. Saya ngutangi kamu, ya murah lah. Kalau umumnya nyewa 20 juta ya 15 aja lah, saya ngutangi kamu, itu riba itu. Itu riba, namanya mengutangi tapi mengambil manfaat, itu jadinya tetap riba. Nggak boleh.